17 stadion berstandar internasional yang telah direnovasi dan dibangun di berbagai daerah di Indonesia telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari Senin 17 Maret 2025 lalu. Ke-17 stadion tersebut juga sudah memenuhi standar setelah dilakukan inspeksi oleh FIFA serta dinyatakan telah memenuhi standar Federasi Sepak Bola Dunia tersebut. Peresmian 17 stadion itu dilaksanakan secara terpusat di Gelora Delta Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang juga turut dihadiri tokoh-tokoh seperti Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo. Ketua Umum PSSI Erick dalam peresmian tersebut mengungkapkan bahwa peresmian ini bukan hanya sekedar peresmian fasilitas olahraga, tetapi juga untuk membangun karakter bangsa melalui sepak bola. Sementara Menteri PU Dodi mengungkapkan bahwa 17 stadion yang diresmikan ini terdiri dari 16 stadion yang direnovasi dan 1 stadion yang dibangun baru. Proyek pembangunan dan renovasi ini dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum sejak tahun 2023 yang menelan biaya hingga 1,74 triliun rupiah dengan masa pelaksanaan tahun 2023-2024. Berikut adalah daftar 17 stadion berstandar FIFA yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto beserta rincian pagu anggarannya. Pertama ialah Stadion Bumi Sriwijaya di Kota Palembang senilai 67,19 miliar rupiah. Stadion Demang Lehman di Kabupaten Banjar senilai 108,48 miliar rupiah. Stadion Segiri di Kota Samarinda senilai 74,58 miliar rupiah. Indomilk Arena di Kabupaten Tangerang senilai 47,74 miliar rupiah. Stadion Pakansari di Kabupaten Bogor senilai 54,78 miliar rupiah. Stadion Wibawa Mukti di Kabupaten Bekasi senilai 29,52 miliar rupiah. Stadion Patriot Candrabaga di Kota Bekasi senilai 42,43 miliar rupiah. Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Kota Bandung senilai 40,45 miliar rupiah. Stadion Maguwo Harjo di Kabupaten Sleman senilai 99,5 miliar rupiah. Stadion Jatidiri di Kota Semarang senilai 21,82 miliar rupiah. Stadion Gelora Bumi Kartini di Kabupaten Jepara senilai 54,41 miliar rupiah. Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang senilai 331,56 miliar rupiah. Stadion Surajaya di Kabupaten Lamongan senilai 281,36 miliar rupiah. Stadion Gelora Delta di Kabupaten Sidoarjo senilai 91,87 miliar rupiah. Stadion Gelora Ratu Pamelingan di Kabupaten Pamekasan senilai 71,82 miliar rupiah. Stadion Joko Samudro di Kabupaten Gresik senilai 76,1 miliar rupiah. Dan Stadion B.J. Habibie di Kota Parepare senilai 113,2 miliar rupiah. Dengan diresmikannya 17 stadion di berbagai macam daerah tersebut yang dilaksanakan secara terpusat menandakan komitmen serta dukungan penuh pemerintah dalam berbagai aspek, mulai dari kebijakan, regulasi, hingga infrastruktur untuk menunjang pembinaan sepak bola dan juga mendorong prestasi sepak bola Indonesia baik di level nasional maupun global. Tidak hanya 17 stadion berstandar FIFA yang baru diresmikan Presiden Prabowo tersebut, Indonesia sendiri juga telah memiliki sejumlah stadion berkapasitas terbesar. 3 yang terbesar saat ini ialah Stadion Utama Riau di Pekanbaru, Riau, berkapasitas 44.000 penonton, Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta Pusat berkapasitas 77.200 penonton, dan yang paling besar ialah Stadion Internasional Jakarta atau JIS di Jakarta Utara dengan kapasitas 82.000 penonton. JIS sebagai stadion berkapasitas terbesar di Indonesia saat ini sendiri merupakan salah satu karya konstruksi yang dipercayakan kepada PT Wijaya Karya Persero Tbk untuk membangunnya. Sebagai informasi, PT Wijaya Karya adalah salah satu perusahaan konstruksi terbesar dan terpercaya di Indonesia yang didirikan pada tahun 1960 silam. Wika telah menjadi pemimpin dalam industri konstruksi nasional dengan jangkauan proyek yang meliputi proyek infrastruktur, gedung, industri, dan energi. Selama berkiprah di industri konstruksi tanah air, Wika telah berhasil menyelesaikan berbagai proyek besar yang membuktikan kualitasnya.
Melansir dari laman resmi Wika telah membangun beberapa jembatan terpanjang di Indonesia seperti Jembatan Suramadu dan beberapa proyek tol besar seperti Tol Trans Jawa, Tol Serpong Balaraja, dan Tol Kanci Pejagan. Sementara untuk proyek gedung, Wika tercatat telah berhasil membangun sejumlah gedung pencakar langit seperti Menara Jam Sostek dan Wisma Atlet Kemayoran. Adapun proyek di sektor energi, Wika tercatat telah menggarap proyek pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga air Saguling dan pembangkit listrik tenaga gas Tambak Lorok. Sebagai perusahaan yang memegang teguh komitmen dalam pembangunan berkelanjutan, Wika akan terus berinovasi dalam menghadirkan solusi yang ramah lingkungan di setiap proyeknya, serta terus berusaha untuk memperkuat kemitraannya dengan masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Bermodalkan keunggulan dalam inovasi, kualitas, dan juga pelayanan, Wika telah berhasil meraih sejumlah penghargaan bergengsi baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu penghargaan bergengsi yang berhasil diraihnya adalah penghargaan dari Indonesian Business Award 2019 untuk kategori The Best Infrastructure Development Company. Meskipun begitu, Wika saat ini masih terus mengembangkan potensinya dalam berbagai bidang konstruksi, serta berkomitmen untuk menghadirkan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Dengan berbekal berbagai pengalaman dan juga keahliannya, Wika optimis siap membangun masa depan Indonesia ke arah yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!